saat aku lagi berdoa malam, aku bermimpi Kak. Bermimpi tangan kiriku ngaduk-ngaduk lumpur. Ngaduk-ngaduk lumpur. Lumpurnya tuh dalamnya segini sepergelangan tangan. Aku aduk-aduk lumpurnya tuh. Tiba-tiba ada suara langsung trak gitu loh. Kayak cakar harimau. Tahu kan cakar harimau? Tahu. Aku pulang kerja. Ada sosok pocong mau ngeganggu. Tiba-tiba Black Panther loh. Bener. Ternyata sosoknya sama dan dari tanganku dilukis sama dia. Ya, dia ngelihat di sini dilukis. Mulai menipis. Kalau waktu pertama kali kan dicakar, kayak orang kena cakar gimana sih? Ke dalam gitu terus luka. Karena pas begini, nggak sengaja sosok yang di depan ketarik sama aku. Langsung plek. Teriak-teriak. Awalnya mereka memang mengobati gitu loh, karena mereka tahu aku ini ada something spesial. Tapi setelah latihan yang ke-5 sampai yang 10 kali, udah biarin aja, kebiasaan. Ngeselinnya gitu Kak. Pindah nih latihan dari malam Minggu, malam Sabtu malam Minggu sama Minggu malam Senin. Toto dipindahkan Kamis malam Jumat. Serem dong. Bukan serem-serem lagi, karena memang kan sebelah lapangannya makam kan. Aku nggak tahu kalau di bawah pohon, tahu nggak sih pohon jambu monyet, jambu mede gitu ya. Ternyata di bawahnya tuh makam, ada makam 2. Aku baru tahu itu ada kuburan. Kan kalau maaf ya, kalau di Tangerang orang ngubur itu tanah wakaf seenak-enak mereka aja gitu. Sampai-sampai aku baru tahu waktu aku pindah ke Tangerang, depan rumahku tuh kuburan. Waduh. Udah pindah baru tahu tuh depan rumah kuburan tuh gimana. Taunya setelah adikku diganggu siluman ular. Waduh. Kesininya ular, kesininya manusia. Waduh. Jadi pas aku neliti nih siang-siangnya, kenapa sih gua kalau malam kalau latihan diganggu terus. Oh, ini ada kuburan. Oke. Latihan lagi, kesurupan lagi, sampai aku kan kalau kesurupan setengah menguasai, setengah dikuasai. Aku sempat mendengar seniorku bilang, biarin, kebiasaan, jangan dibantuin, dia lagi. Akhirnya aku udah kesel banget kan. Gue udah gak mau diganggu, langsung plak, lepas. Itu jadi masa transisi dari sabuk kuning ke sabuk hijau 3 bulan kalau nggak salah. Nah, masa transisi itu ada yang namanya pengisian tenaga dalam dengan cara makan sate. Ini baru aku ceritakan secara mendetail di channelku sendiri. Di channel yang lain aku hanya menceritakan sepotong-sepotong, dan alhamdulillahnya baru sepotong yang gue ceritain ya. Padahal aku penasaran dengan ilmu harimau ini Kak, dari aku SD sebenarnya. Alhamdulillahnya nggak semuanya aku buka gitu. Oke, baru di sini nih dibuka nih. Makan sate yang katanya jin. Ya. Tapi semuanya menunya sate semua, yang lain sate daging sapi. Atau di setiap orang tuh beda-beda menunya. Sate daging sapi, minumnya air daun kelor. Ya, daun kelor bukannya buat ngusir setan tuh. Iya. Jadi habis makan sate, kita minum air daun kelor yang ada isinya juga.
Dan itu ada amalannya. Amalannya bahasa Jawa dicampur dengan bahasa Arab. Dan dibaca setelah sholat. Jadi kalau kita habis sholat nih, aku baca amalan. Misalnya aku lagi baca doa aku, kaitan nyentuh aku begini nih. Tenaga aku pindah ke Kak Ite. Ih, pindah nggak barusan? Enggak. Jadi kalau aku habis baca doanya, aku harus hati-hati nih, jangan sampai ada orang yang nyentuh. Karena efek pengisian itu, aku jadi gampang emosian dan gampang marah. Oh, yang tadi Bang Nuran cerita juga kan? Bawaannya tuh panas aja, nggak boleh disinggung. Senggol, bacok. Kan aku kerja nih. Pas aku kerja kan kerja sebagai customer service. Ada customerku yang rese banget gitu loh. Bawaannya tuh udah pengen mutusin kepalanya gitu loh. Pengen kok tarik di kepalanya nih orangnya, rese banget. Pernah kelepasan nggak Bang? Pernah. Pembeli adalah raja, tapi raja kayak gini. Mampus pantasnya aku gituin. Mereka sampai, saya laporin kamu ya ke atasan kamu, ke manajer. Saya viralin kamu. Akhirnya saya giniin, nih name tag gue. Ini name tag gue. Lo laporin ke manajer, gue gak takut, saya gituin aja. Tapi setelah itu, kok gue jadi begini ya? Gitu loh. Kayak orang baru sadar. Iya, waktu itu jadi kayak nggak sadar gitu kan? Itu kejadian demi kejadian terjadi kayak gitu. Sampai suatu ketika aku dipanggil sama perguruan untuk belajar meditasi. Meditasi, masuk ke laut, dapat ini. Setelah ini dapat, dulu kan aku ya alhamdulillah ibadah malamnya rajin, berdoa malamnya rajin. Saat aku lagi berdoa malam, aku bermimpi Kak. Bermimpi tangan kiriku ngaduk-ngaduk lumpur. Ngaduk-ngaduk lumpur. Lumpurnya tuh dalamnya segini, sepergelangan tangan. Aku aduk-aduk lumpurnya tuh. Tiba-tiba ada suara langsung trak gitu loh. Kayak cakar harimau. Tahu kan cakar harimau? Tahu. Aku lagi ngaduk-ngaduk lumpur. Langsung gitu. Aku bangun kaget. Allahu Akbar, aku bilang. Ini rasanya panas dan sakit banget. Aku lihat. Ada. Iya, ini kenapa gitu. Jadi dalam kayak bekas cakaran. Tahu gak sih kayak yang iklan Panther yang bekas cakaran gitu. Ini kalau orang bisa ngelihat, ini ada di sini. Tapi sekarang sudah menipis karena sudah lama. Abis itu lihat belakang udah ada dia? Belum. Oh, belum juga? Belum ada dia. 1 harinya aku baru sadar. 1 hari setelah kejadian aku dicakar, aku baru sadar. Aku kerjakan customer service ya. Ada customer service lagi yang rese nih. Tiba-tiba tanganku langsung refleks begini. Disiram dong, kasihan tuh customer. Ya sampai dia begini. Ini orang kenapa gitu kan? Tahu kan kalau meja customer service ada apa sih, kayak ada marmernya. Itu bekas marmernya sampai ini. Sampai ada bekas cakaran, padahal kuku aku pendek. Kayak ada bekas cakaran. Serem ya? Aku sambil gini-gini nih. Itu customer ngomong tapi otakku udah ngeblank kan, udah panas. Aku langsung begini. Pas aku istighfar. Ya Pak, maaf. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kamu ya, saya tandain kamu. Ya Pak, saya mohon maaf Pak. Pas aku lihat, ini kenapa kok jadi baret-baret begini gitu loh. Jadi di mejanya kayak ada bekas cakaran. Nah lo terus gimana tuh Bang? Ya itu, aku sekarang kalau lagi emosi, sampai sekarang pun, kalau kayak emosi, kalau ada yang ganggu, dia tuh ngasih sinyal dengan cara. Jadi dia lebih menetralkan dong berarti? Kenapa? Berarti si harimau hitam itu lebih menetralkan abang dong? Bukan lebih menetralkan, jadi lebih menguasai. Lebih menguasai diri saya. Sekarang pun kalau ada gangguan, dia tuh kayak ngasih sinyal. Kalau abang emosi dia gimana? Dia ngasih, kalau aku emosi nih, ribet nih urusan ini. Pernah, aku saking marahnya dengan salah satu teman aku, customer service juga. Dia kan ngiri sama aku nih.
Tanganku udah gini-gini nih. Hmm. Tanganku udah gini-gini nih. Ini kaitan nih. Udah begini-gini nih. Kayak yang bisikin. Cakar dadanya, keluarin jantungnya. Waduh. Terus? Aku nahan. No. Tapi udah gini terus nih. Terus selalu berdenging. Cakar dadanya, keluarin jantungnya. Cakar dadanya, keluarin jantungnya, selalu kayak gitu. Aku nahan tapi ini masih tetap begini. Oh, no Black, no sabar. No Black, sabar. Sabar Black. Enggak Black, jangan. Bahaya. Aku tahan kan. Kalau aku nggak kesabaran mungkin udah kecakar dadanya dan ngeluarin jantungnya gitu. Pernah ada suatu kejadian. Aku kan punya guru. Jadi dia dulu tuh guru pramuka aku. Hati-hati dengan Runan. Dia kalau marah, harimaunya ngamuk, kukunya nggak ada, tapi bisa ngerobek dada kalian semua gitu. Biarpun kuku nggak ada, berarti dia bisa ngerobek ya? Tapi bukan, ya itu namanya aku di bawah kendali kan. Susah ya kan. Kayak kita lihat kuku nggak ada. Kosong. Tapi kalau udah kesal gitu loh, sekali begini kesobek, ya ini harus keluar. Nah, jadi ada satu kejadian juga. Oh my gosh, no Black. Aku pulang kerja, ada sosok pocong mau ngeganggu. Tiba-tiba aku begini nih. Kabur deh. Black, sabar. No Black, sabar. Ini hanya lagi meraktekin Black. No, jangan nguasain penuh, jangan. Mereka ini aku ngerasa diintimidasi sama yang di sini gitu loh. Jadi dia keluar secara otomatis. Maaf Kak, maaf. Oke. Aku diintimidasi sama yang di sekitar sini. Refleks. Karena aku tercerita soal pocong. Ada yang mengintimidasi. Sorry. Terserah deh kalian mau bilang ini hoax atau apapun. Sekarang belakang kita kan panas kan. Mulai merasa gak nyaman kan. Pegel. Sebab ini kita udah dipantau rame-rame gitu. Jadi ada sosok pocong yang udah mulai mantau aku. Aku langsung dan tanganku udah begini-gini nih. Tahu pocongnya langsung begini muncul dari balik pohon pisang. Aku udah mau begini nih. Pocongnya langsung begini. Hilang lagi. Hilang. Ketakutan lah. Jadi intinya kalau aku masuk ke salah satu tempat yang angker, si ini yang ngasih julukan Black Panther adalah para followerku. Dan ada yang ya followerku kan juga ada yang indigo juga kan. Dilukis sama dia. Bang, ini ya Black Panther lo. Bener. Ternyata sosoknya sama dan dari tanganku dilukis sama dia. Ya, dia ngelihat di sini dilukis. Mulai menipis. Kalau waktu pertama kali kan dicakar, kayak orang kena cakar gimana sih? Ke dalam gitu terus luka. Sekarang udah mulai menipis. Ada di Instagramku beberapa yang ngelukis Black Panther. Jadi kalau ada sosok yang mulai ngeganggu, ya dia ngasih sinyal. Entah dengan aku begini-gini nih. Ada orang berniat jahat aja. Sama aku nih orang berniat jahat. Ini langsung begini nih. Berarti dia udah nggak bener gitu loh. Ya ada bagusnya juga lah ya si Ya, Black Panther. jadi bukan ini buat sombong atau buat main-main. Pernah suatu kali
di tahun 2000 berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Aku nginep di kos-kosan temanku. Tiba-tiba aku nyium bau menyan. Itu jam 2 malam, malam Jumat. Jadi kos-kosan temanku sebelahnya ada pagar dari seng. Itu pagar sengnya bunyi. Kalau kayak kucing berantem gimana sih? Ya, tapi ini bunyinya gagu dadu gitu sama suara Aku kan paling nggak suka, bener ya, kalau aku nyium bau menyan, aku paling nggak demen nyium bau kemenyan. Paling nggak suka nyium bau kemenyan. Aku lagi tidur, malam Jumat bakar kemenyan, siapa sih ini ganggu orang tidur aja. Kedengeran tuh suara, seng kayak dicakar-cakar gitu kak, gitu loh. Si Black ngasih kayak ngasih omongan, ada yang nantangin kita nih gitu. Ternyata di sebelah kos-kosanku itu ada orang yang ngajarin ilmu harimau ke temennya 5 orang. Orang Jawa, rambutnya gondrong. Kebetulan kan jendela kos-kosan temanku langsung menghadap ke arah sengnya. Aku buka jendela kos-kosan temanku itu, langsung bau menyan. Kalau dalam hati, kalau lo mau manggil setan, gak usah pakai menyan gitu. Gak perlu, buat apaan sih belajar ilmu gini pakai menyan, dalam hatiku gitu kan. Pas aku buka jendela, makin gini. Teman-temannya makin. Aku kesel kan. Jadi arah tembok aku sentuh sambil begini. Kalian yang di sana berontak dan ngamuk semua, aku gituin. Ngamuk tanpa terkendali. Ya 5 orang itu ngamuk tanpa terkendali. Pengen keluar dari seng gitu loh. Seng itu jadi pagar biar mereka nggak lari. Mereka ngamuk, wah. Pok. Aku sempat ngomong, rasain, makan tuh kerjaan lo. Yang ngajarin ngomong begini, satu guru, satu ilmu, jangan ganggu. Gue bukan guru lo, aku gituin aja. Sombong aku bilang. Baru bisa sedikit, udah ngajarin orang. Rasain tuh, netralin sendiri. Ngamuk kan? Karena 5 orang dia nggak sanggup. Mas, tolong bantuin aku mas, ini ngamuk semua. Makan kerjaan lo, aku gituin aja. Akhirnya karena udah kasihan kan, aku nyentuh sengnya nih, aku giniin. Kalian semua balik, pergi semua dari situ. Langsung pingsan semuanya. Wih, mantep banget bangunan ya. Karena memang ini si Blacknya ini nguasain mereka. Dan malah yang ngelatih itu, mas, ajarin aku dong biar saya hebat mas. Kamu kok tadi ngajarin orang, aku gitu aja. Aku saking keselnya kayak itu, bener. Bahkan pernah, ya itu yang aku bilang ada preman di Metro Mini. Saya baru keluar dari penjara, saya butuh uang, pakai pisau. Aku udah gini-gini nih. Untung di belakang ada ABRI. Turun nggak lo? Nggak turun. Habis lo. Aku langsung nengok ke belakang. Aman. Sabar Black. Gitu. Kalau enggak mungkin udah ngamuk di dalam Metro Mini itu. Intinya selama ada si Black ini, dulu aku nggak bisa ngendaliin dia, sekarang aku bisa. Dia udah 12 tahun. Bahkan sempat penasaran, kamu seperti apa sih sosoknya? Dia datang dalam mimpi aku gitu. Dia ada di samping kayak kucing aja, begini ngeliatin. Oh ini ternyata sosok si Black itu. Bahkan ada yang bilang, lo hoax, lo hanya halu. Ya terserah kalian. I don't care, gue gak peduli. Yang jelas, kita tuh memang hidup bersinggungan dengan alam gaib yang kayak aku sih percaya banget kalau kita tuh memang di mana-mana aja ada mereka. Iya. Jadi sebenarnya sih di sini banyak ya, banyak sosok juga. Aku juga dari tadi pas di channelnya kayak itu juga udah nahan-nahan. Cuma sosok yang si Black ini nggak dominan, yang dominan si Mbah Putri. Ini Mbah Putri pun sekarang ngomong gitu. Ojo gitu. Tapi si Black ya gitu loh. Ada yang bilang, "Bang, giveaway dong, Bang."
giveaway-nya apaan nih? Nanti kalau aku kan sekarang udah 34.000 1.500. Ayo dipantau, terima kasih. Nanti kalau udah mau 50.000 subscriber giveaway dong bang. Apaan giveaway-nya? Si Black, ambil kalau mau, aku gituin aja. Kira gampang kali ya. Tanpa ongkir aku gituin aja, silakan. Bahkan banyak yang DM, bang ajarin dong gitu. Cara-cara ini gimana? Aku nggak bisa ngajar. Intinya adalah resiko sih, resiko banget. Aku nih bingung sebenarnya antara pengen ngebuang atau enggak. Pernah ada temenku yang mau coba udah mengambil, tapi balik lagi. Ya karena kan itu emang untuk abang gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang mau kamu susah lah pasti. Ini karena aku udah dikasih simbol. Selama simbol ininya belum hilang, dia nggak akan pergi. Bener. Jadi kalau ada orang yang bisa ngelihat, ini ada cakaran panjang dari sini kemari. Nah jadi itu adalah asal muasal aku dapat si Black Panther. Mau nggak? Dapat. Enggak. Oke, Kak Grita Agatha, terima kasih banget sudah jadi bintang tamu di channelnya aku. Sama-sama, terima kasih juga udah datang ke sini. Dan sudah di channel aku juga, terima kasih. Jangan lupa aku juga ada di channel Kak Ita ya. Kita ngebahas tentang apa? Silahkan cek channelnya apa Kak? Grita Agatha. Grita Agatha ya. Ada Instagramnya. Instagramnya juga Grita Agatha. Grita Agatha juga. Aku nih speechless dan udah merasa nggak nyaman. Si Blacknya udah mulai mau ngamuk-ngamuk juga. Karena sosok dari rumah nih udah banyak banget gitu. Oke, kembali lagi saya ucapkan terima kasih buat Kak Grita Agatha. Kalau suka dengan cerita saya pada malam hari ini silahkan di komen, like, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya juga. Dan mampir juga ke channelnya Kak Grita Agatha. Saya Runan Handoyo. Grita Agatha, pamit. Chemistry, everyone has story. Terima kasih. Thank you Kak. Thank you.